Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Tim Files. Bagi kalian yang baru tahu channel ini, silahkan di subscribe, di like, dan di share ya. Channel ini khusus membicarakan tentang Timur ya, sejarahnya. Walaupun nanti ada beberapa yang berhubungan dengan hari ini, benda, buku dan sebagainya, tapi selalu bersinggungan dengan Timur. Kali ini kita akan membahas tentang peristiwa yang beberapa hari lalu terjadi, tepatnya tanggal 12 Agustus 2021, yaitu ketika Enrique Guterres mendapat bintang jasa utama oleh Jokowi, sebuah penghargaan papan atas lah ya, yang diberikan oleh pemerintahan Republik Indonesia. Sebelum kita lari ke bintang jasanya, mari kita lihat dulu siapakah Enrique Guterres itu. Beliau lahir dengan nama Enrique Barros Gomes Guterres, yang hari ini sudah mendapat atau memperoleh gelar sarjana ekonomi dan master manajemen ya, dua gelar pendidikan S1 dan S2. Dia lahir ketika hari kemerdekaan Amerika yang 4 Juli tahun 69 di Viqueque, sebelah timurnya timur ya, kurang lebih dekat dengan Los Palos ya, satu jalur lah. Dia ini sebuah kota yang kalau di Indonesia mungkin disamakan dengan Surabaya, jadi kota yang penuh dengan perjuangan, kota pahlawan gitu ya. Saya pernah bertanya ke salah satu YouTuber sana, apakah benar apa yang tadi saya bilang? Dia bilang tidak juga, karena semua kota di timur itu adalah kota pahlawan. Keren. Mantap. Dia lahir di sana tapi dibesarkan oleh orang Indonesia tapi sipil. Kemudian disekolahkan ke Dili, dari timur ke arah barat itu ya, jauh ya. Ke Dili sekolah Bikora, awalnya ada sekolah rohani, kemudian dia putus sekolah di pada SMA. Kemudian dia bergabung dengan gerakan clandestine kali ya namanya ya, clandestine ya, dan pro kemerdekaan. Tahun 88 ditangkap oleh Intel. Intel di sini adalah Kopassus ya. Dalam prosesnya kemudian dia malah jadi terbalik, jadi pro integrasi, dan sampai 2 tahun ke depan dia menjadi double agent untuk Fretilin juga dan untuk Kopassus juga. Namun kemudian dia lebih lebih berpihak lah, lebih memilih untuk ke Indonesia. Di bawah pantauan Prabowo akhirnya dia direkrut tahun 94 jadi Gada Paksi, sebuah organisasi kepemudaan lah ya, yang cinta dengan Indonesia, semacam ormas gitu ya, yang memang dibentuk oleh Prabowo ketika itu. Dan dia dipantau oleh Prabowo karena memang memiliki kemampuan di atas rata-rata gitu, dari mulai kepemimpinan, kemampuan berperangnya, kemampuan mentalitas dan sebagainya, maka dia diangkat ya. Tahun 99 berarti 5 tahun kemudian ketika referendum terjadi, kemudian itu banyak tuh kan aksi kekerasan. Menurut Wikipedia, Enrique Guterres ini terlibat di dalam pembantaian di gereja di Guica, April 1999. Kalau pembantaian itu ya sudah termasuk pembunuhan ya. Kemudian setelah Timur menjadi negara sendiri tahun 2002 itu divonis 10 tahun, proses dan sebagainya lama 4 tahun, baru tahun 2006 dipenjara. Tahun 2008 diajukan PK dan bebas gitu ya. Ini ternyata dia bukan hanya di bidang ormas saja, tapi dia masuk ke dalam organisasi partai politik. Awalnya tahun 1999 ya. Ketika itu referendum belum berlangsung, dia sudah masuk partai Golkar. Dan dia menjadi perwakilan di DPRD ya, masuk tuh. Kemudian tahun 2000 hanya butuh 1 tahun dia pindah ke PDI sampai tahun 2005 sampai 2017 di PANA. Di sini dia rasanya menjadi sorotan di bidang politik ya, karena di sini
suara dia benar-benar menyuarakan terlalu banyak orang Timur yang ada di pundak dia, dan dia mengamanatkan apa yang diharapkan oleh pengungsi itu, sehingga dia sering disorot itu oleh televisi. Tahun 2018 sampai 2021 3 tahun dia gabung ke Partai Persatuan Indonesia, dan yang terbaru di sekitar 6 bulan lalu ya, dia gabung dengan Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo ya. Oke, kita lanjut. Dia masih di sana. Apa lagi? Ketika 12 Agustus 2021, apa sih berita yang muncul di media online Indonesia? Ini tadinya saya mau ambil banyak ya, tapi rasanya rata-rata sama. Jadi saya ambil yang menurut saya menarik saja gitu ya. Nah, ini dia. Berita 6 news. Nah, ini kalau tidak salah punya SCTV kali ya. Kemudian apa yang terjadi di dalamnya? Nah, katanya adalah tanda kehormatan untuk Enrique Guterres. Apa kata pengamat, ada pro kontra, itu bisa dipahami. Tadi yang sudah dibilang, menurut Wikipedia, dia terlibat pembantaian ya, fokus banget di situ ya kalau kalian baca itu. Tapi di satu sisi dia juga dianggap berjasa oleh pemerintah Indonesia. Apa kata pengamat ini yang bernama Khairul Fahmi? Katanya terjadinya pro kontra juga merupakan sesuatu yang dapat dipahami ya, tadi itu ya. Di sisi lain namanya dikaitkan dengan pelanggaran HAM berat di Timur ya, dikaitkan dengan pelanggaran HAM di Timur. Pro dan kontra, satu sisi melanggar HAM, satu sisi mendapat penghargaan. Saya kira itu lazim ya, di Timur sekalipun beberapa waktu lalu telah memberikan penghargaan kepada anggota polisi atau TNI ya, yang dulu dalam masa perjuangan mereka, menurut mereka itu telah membantu. Padahal ketika itu dia dipenjara oleh pihak Indonesia karena dia telah membantu Fretilin dengan cara memasok senjata dan amunisi. Tapi kini dia mendapat penghargaan, kurang lebih sama ya kasus seperti itu. Tapi apapun itu, menurut Khairul Fahmi maksudnya ya, menilai bahwa perspektif perlakuan ini dapat dilihat dari perspektif kepentingan nasional gitu ya. Kenapa? Karena Enrique Guterres itu dipandang sebagai orang yang memiliki jiwa pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia tinggi itu ya. Dan saya yakin pemerintah memberikan penghargaan ini sudah dipikir dengan matang. Kenapa? Karena ini atas nama negara, bukan atas nama pribadi. Ini udah ditimbang-timbang, pasti ada tim ahlinya, begitu ya. Oke, mari kita lihat yang berikutnya. Seperti apa anugerah dan pernyataan Guterres tanggal 12 Agustus ya. Nanti akan kita lihat protokolernya, upacaranya gitu ya, seremonialnya, kemudian penyebutan Guterres, kemudian ketemu Jokowi, dan juga nanti ada semacam sesi tanya jawab ya di akhir kegiatan tersebut, sebuah wawancara yang nanti akan kita lihat itu. Hanya saja wawancaranya ini karena mungkin di luar ya, jadi suaranya kurang bagus, tapi tidak mau ya. Oke, silakan kita lihat ya. A few moments later. Oke, kita masuk oleh video. Militer Presiden dia selaku Sekretaris Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Marskal Madya TNI M. Tony Harjono. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 76, 77 dan 78 TK tahun 2021 tentang penganugerahan tanda kehormatan Bintang Maputra, Bintang Budaya Paramadharma, dan Bintang Jasa. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini ya Guterres di belakang yang gondrong ini ya. Oke, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Maputra, Bintang Budaya Paramadharma, dan Bintang Jasa kepada mereka yang nama, jabatan, dan profesinya
tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya sesuai ketentuan syarat khusus dalam rangka memperoleh tanda kehormatan Bintang Mahaputra, Bintang Budaya Paradharma, dan Bintang Jasa sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kedua, dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2021. Jadi penetapannya itu tanggal 4 Agustus dan pembagiannya tanggal 12. 8 hari ya, kita mengucapkannya seperti ini. Oke, kita lanjut. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Oke. Nah, ini Pak Presiden. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 76, 77, dan 78 TK tahun 2021. No. Nah, ini 10. untuk penyebutan hasilnya. Enrico Guterres, Iya, oke. SEMM, Ketua Umum Nah, Uni ini dia. Timor Aswain dan Ketua Forum Komunikasi Pejuang iya. Timor Timur. Enrico Guterres. Masing-masing dianugerahi tanda kehormatan Bintang Jasa Utama. Jadi Enrico Guterres itu pernah ditawarkan oleh pemerintah Timor Leste itu menjadi Menteri Pertahanan. Saya baca di berita. Saya juga belum tahu ya versi berita Timor Leste, tapi berita di Indonesia itu begitu pernah ditawarkan ya. Tapi dia menolak karena dia lebih memilih Indonesia. Dan walaupun menolak, persaudaraan tetap berjalan ya. Ini keren bener kalau menurut saya. Politik boleh beda, tapi persahabatan tetap jalan. Bahkan dengan presiden hari ini mereka masih baik-baik saja gitu. Banyak saudaranya memilih menjadi warga negara Timor Leste, saudaranya ya bayangkan kali, tapi dia memilih untuk Indonesia. Negara boleh beda, politik boleh beda, tapi rasa persaudaraan itu tetap terjaga. Mantap ini. Oke. Nah ini selamat ya, ini mantap kan. Wah itu dia ya. Nah, ini. Saya lihat dari video fullnya, rasa-rasanya cuma dia aja ini berdua, Jokowi dengan Enrico Guterres yang proses apa ini namanya, salaman ya atau pengucapannya itu lebih lama dibandingkan yang lain. Rasa-rasanya ada kata-kata atau pesan khusus rasanya diberikan oleh Guterres untuk presiden. Itu ya, karena kita tahu bahwa dia bisa dikatakan menjadi ikon yang memperjuangkan nasib para pejuang ke-Indonesian ya, artinya orang yang kita NKRI dari Timur Timur yang kemudian dia mengungsi dan juga kebanyakan di Nusa Tenggara yang dia sebut itu kurang lebih ada 10 ribuan bahkan lebih ya, yang di sana, kemudian juga ada yang menyebar bahkan lebih dari itu. Nah ini kita akan dengarkan bagaimana komentar-komentar Enrico Guterres. Suaranya kecil ini. Enrico Guterres berkata bahwa salah satu menjadi bagian untuk mengabdi kepada negara hari ini itu adalah taat terhadap pemerintah, taat terhadap peraturan, berbuat baik, itu sudah cukup. Mungkin ingin berbicara bahwa zaman sudah berubah, mari ikuti kondisi yang saat ini, kira-kira begitu. Ini tafsiran saya saja ya.
Nah, mungkin gara-gara ini juga kali ya dia mendapat penghargaan dan memang dikenal luas karena dia menyatakan tadi, Pak Eriko ini berkata bahwa ketika mereka berjuang di sana, ini bicara soal kedaulatan negara, tidak ada satupun provinsi dia bilang yang bersuara gitu, mungkin memberikan semacam dukungan moral atau politik kepada Timur Timur ketika itu ya. Dia makanya dia sebut bahwa tahun itu dia merasa dia dan teman-temannya itu sendirian gitu ya. Luar biasa nih orang. Betul Pak, betul. betul. Aduh, betul juga Pak Riko ya. Memang harus diakui bahwa belakangan mungkin ya sering membanding-bandingkan negara gitu ya, dengan satu dengan lainnya gitu. Kalau tidak baik dalam mencernanya itu akan jadi gejolak ya di diri manusia Indonesia. Dan dia berkata bahwa pemuda itu nanti akan memikul tanggung jawab negara ini ya, makanya harus berbuat baik, mengabdi kepada negara, belajar termasuk di dalamnya. Oke Pak Eriko, pernyataannya bagus ya terkait dengan penyematannya mendapat anugerah bintang jasa utama itu yang memberikan di daerahnya. Oke ya. Di bagian akhir ini saya ingin mengucapkan selamat kepada Enrique Guterres atas penyematan pemberian penganugerahan bintang jasa utama yang diberikan pemerintah Indonesia terkait jasa-jasanya, perjuangannya ketika di Timur Timur dan tetap masih di Indonesia ya. Artinya dia tidak berpindah menjadi warga negara Timur Leste, tapi dia memilih untuk menjadi warga Indonesia. Demikian video kali ini. Kita akan bertemu di video berikutnya. Terima kasih. Abrigado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.